Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan malam hari ini kita sambung kembali Al-Arba'un Ar-Ramadhaniyah, 40 hadits seputar bulan Ramadan. Semalam kita ambil salah satu bagian dari adabus siyam, ta'jilul fitr. Apa intinya pembahasan tadi malam, Pak Syukron? Ahsanta. Di antara petunjuk Nabi SAW menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib, meskipun hanya dengan seteguk air. Pada kesempatan malam hari ini akan kita sambung insyaallah ta'ala apa saja yang digunakan oleh Nabi SAW dalam berbuka. Sehingga dari sini kita akan memetik hikmah, kita akan memetik faidah makanan-makanan yang disenangi oleh Nabi SAW dalam berbuka. Sehingga ini menjadi petunjuk, menjadi sunnah bagi orang-orang belakangan yang ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Iqra alaina, bacakan kita Komandan Sukran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubdiru qabla an yusalli ala rutubatin fa in lam takun rutubatun fatamaratun fa in lam takun tamaratun hatta hasawatin mimma rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ahsant. يقول المصنف وفقه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. Rasul kita yang mulia, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuka sebelum sholat. Ini tentu nyambung dengan hadis tadi malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum sholat. Ala rutabat, menggunakan beberapa biji kurma yang masih rutab, basah. Full basah. Kalau matang separuh, masih mengkal, istilahnya apa? Bahasa anta, masih ilar. Ilar. Separuhnya matang, separuhnya ilar. Ini namanya busrun dalam bahasa Arab. Tapi kalau full sudah matang, itu namanya rutab. Sehingga masih lembek.
Nah, Nabi SAW berbuka sebelum sholat menggunakan rutab, kurma basah. Fa'in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada yang baru matang yang basah, maka Nabi SAW makan kurma kering. Fa'in lam takun tamarat hasawatin min ma. Kalau tidak ada juga kurma kering, maka seteguk 2 teguk air. Para ulama bahasa menyebutkan hasawat min ma ay mil'ul fam, sepenuh mulut air. Itu dikatakan hasawat min ma, sepenuh mulut air. Ya, air sepenuh mulut. Jadi air sepenuh mulut dikatakan hasawah. Baik. Ini praktik nyata dari tata cara berbukanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan apa yang digunakan untuk berbuka? Apa saja urutannya? 1. Kurma basah. Kalau tidak ada, pindah yang kedua, kurma kering. Kalau tidak ada, pindah yang ketiga, air. Namun hadis ini bukan berarti tidak boleh yang lain. Ya, hadis ini bukan berarti tidak boleh makanan lain. Atau tidak boleh juga penyerta yang lain, boleh. Tapi dahulukanlah dulu petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita hajatkan silahkan, tetapi nanti setelah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari riwayat ini para hadirin kita bisa mengambil ada 5 faedah insyaallah ta'ala. Yang pertama, al-hathu 'ala al-mubadarah bil fitri qabla as-salah. Anjuran untuk segera berbuka sebelum salat. Anjuran untuk berbuka sebelum salat. Anjuran segera berbuka sebelum salat. Walau birutabatin aw tamarat, sekalipun dengan beberapa biji kurma basah atau beberapa biji kurma kering. Dan sudah kita dahulukan sebelumnya, kurma ini dia tidak perlu direpotkan. Nasi perlu repot? Perlu. Ulah tenuja, ulah tembisu ya. Perlu juga dan perlu dimasak. Tapi kalau kurma, petik, kalau tidak jatuh, makan. Maka lihat apa kata Allah kepada Maryam di saat dia sedang melahirkan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi ilaik, goyangkan pangkal kurma itu. Subhanallah. Sementara kalau melihat kurma itu bagaimana mau digoyang? Makanya kokohnya luar
Luar biasa. Tapi itulah dia mukjizat kan. Tusaqitu alaiki rutaban janiyya, akan berguguran kepadamu rutab, kurma yang baru matang. Jadi kurma ini sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim sudah lalu, dikatakan obat iya, dikatakan buah-buahan iya, dikatakan makanan iya. Apalagi? Minuman juga iya. Menjadi buah-buahan iya, menjadi manisan juga iya. Nggak ada yang sehebat kurma ini. Maka itu sebabnya Nabi pilihkan kita apa yang terbaik kita gunakan untuk berbuka. Ini yang pertama para jamaah. Jadi anjuran segera berbuka sebelum sholat meskipun dengan beberapa biji kurma basah atau kurma kering. Yang kedua, annal awla it'amur rutabi indal fitir. Paling bagus itu makan rutab ketika berbuka. Yang paling utama adalah makan rutab ketika berbuka. Fa illam yajid fal adna thumma al adna. Kalau tidak ada, ambil yang di bawahnya, kemudian di bawahnya. Kalau tidak ada apa? Ambil yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Baik, sekarang kalau kita geritkan, kita kategorikan para jamaah, kita susun, berarti yang terbaik untuk berbuka ini rutab. Barulah pindah yang kering. Barulah air. Kita tidak berbicara masalah boleh. Kita berbicara masalah keafdalan, keutamaan. Dan tentu Nabi SAW tidak memilih untuk dirinya dan bagi umat ini kecuali yang apa? Terbaik. Mungkin kalau baik anggur lah. Kenapa anggur juga ada di sana? Kan anggur banyak sekali di Mekah, di Madinah nih para jamaah. Di Madinah terutama. Kenapa? Karena itu dipakai oleh orang dulu untuk buat khamar. Tapi tidak dibimbing oleh Nabi kepada apa? Anggur. Berarti ini makanan penunjang yang terbaik untuk orang puasa. Yang ketiga, istihbabul fitr birrutab, fa in udum fa bitamar, fa in udim fa bil ma. Disunnahkan. Bukan lagi berbicara utama ini, tapi apa? Disunnahkan. Baik, berarti kalau berpahala bagaimana? Sun. Nah, Mami, sini nilainya apa? Bukan sekedar kenyang, tapi nilainya di sini apa? Pahala. Boleh dengan nasi? Berpahala? Enggak. Disunnahkan berbuka dengan rutab, kurma basah. Waalaikumsalam. Kalau tidak ada, kurma kering. Kalau tidak ada air. Ini urutan kesunnahan Abu Wahyu. Urutan apa? Kesunnahan. Pertama apa? Kurma basah, rutab. Yang kedua, kurma kering. Yang ketiga, air. Bukan berbicara masalah boleh ya. Kalau boleh apa saja boleh. Yang penting jangan haram. Boleh dengan serabi? Boleh. Boleh dengan mana buah bangkeludan? Boleh. Tapi berbicara mana yang dapat pahala? Rutab. Kalau tidak, yang kering. Kalau tidak, air. Apalagi bisa minum air Masya Allah.
Kalau bisa dengan Zam-Zam luar biasa. Sudah sempurna sudah ini. Kenapa? Karena Zam-Zam atharul ma' ala wajhil ard. Air yang paling suci di muka bumi. Zam-Zam lima syuribalahu. Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Dia akan berubah menjadi makanan kalau diniatkan menjadi makanan. Dia akan berubah menjadi obat jikalau diniatkan menjadi obat. Maka yang bisa di Mekah, di Madinah, dia bisa menikmati ini para jamaah. Sudah dia pakai rutab, dia minum apa? Zam-Zam, Masya Allah. Bagaimana Bapak Jirusdi? Luar biasa jamaah, Masya Allah. Baik, faedah yang keempat. Iltizamu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi al-khairul kathir. Konsisten dengan sunnah Nabi. Tetap melaksanakan sunnah Nabi. Di dalamnya penuh dengan banyak kebaikan. Konsisten, tetap melaksanakan sunnah Nabi, di dalamnya penuh dengan kebaikan. Faqad thabata anna al-iftar bir-rutab wat-tamar yuzilu fadalatil ma'iddah. Telah dibuktikan secara uji klinis. Dibuktikan oleh para ahli gizi dan ahli kesehatan bahwasanya berbuka menggunakan kurma basah atau kurma kering ini akan membersihkan fadalatul ma'iddah. Zat-zat yang menempel di lambung, yang tidak diperlukan lagi oleh lambung, bersih. Maka cocok ya Bu Hayu ya, kesehatan tuh banyak orang sakit disuruh terapi dengan puasa ya. Orang diabetes disuruh apa? Puasa. Banyak sekali. Nah ketika dia berpuasa, dia berbuka dengan rutab ini dan kurma ini, uji klinis membuktikan bahwasanya akan membersihkan zat-zat dan kotoran-kotoran yang menempel di dinding lambung, bersih. Mungkin gara-gara itu muncul hadis yang tidak sahih ya. Sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Secara ilmiah betul, memang sehat orang berpuasa. Tapi bukan karena ilmiahnya kita mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara bukti konsisten dengan sunnah itu mendatangkan banyak kebaikan. Mana dia? Berbuka menggunakan rutab, kurma basah. Berbuka menggunakan yang kering, ini bisa membersihkan lambung. Dari kotoran-kotoran, dari kelebihan-kelebihan zat-zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh kita. Wa fiha kullal anasir al-ghidhaiyah allati tahtajuhal jisim. Di samping itu, pada rutab dan kurma itu berbagai macam bentuk zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Maka pantas dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah yang tidak ada kurmanya, rumah apa? Lapar, ya, lapar. Habis itu dia masalahnya para jamaah. Yang penting sudah matang, tinggal apa?
makan. Ya, tidak heran banyak ahli gizi sekarang menyebutkan 3 biji kurma saja bisa setara dengan 1 piring nasi katanya. Mana buktinya? Kita lihat Nabi SAW berbulan-bulan di rumahnya tidak apa? Mengepul asap. Apa ditanya makanannya? Kurma sama air. Sehat mereka? Sehat. Nah, justru kalau kita ini kan kebanyakan sakit terlalu banyak apa? Makanan ya. Terlalu banyak makanan. Apalagi istilah sekarang junk food. Makanan siap saji. Siap saji ini. Kalau apalagi diistilahkan yang instan. Bayangkan berbulan-bulan loh. Tidak bakar roti. Tidak bakar kambing. Madza kana ta'amukum? Lantas para sahabat bertanya, apa makanan kalian? Qalal aswadan. Air dan kur. Sehat mereka. Sehat mereka. Subhanallah. Maka cocok disebut di surga apa? Nakhil, kurma. Disebut apa? Waruman, delima. Wa talh disebut pisang. Dan yang lainnya. Nah, jadi dalam kurma ini seluruh unsur gizi, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dilengkapi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak heran itu penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kurma itu dia makanan iya, dia buah-buahan iya, dia obat iya, dia manisan iya. Sekarang kita lihat yang lain para jamaah. Ganti pakai buah-buahan lain. Misalkan anggur, air anggur, sang taberot turuana. Mencret ya turuana. Bayangkan mereka berbulan-bulan hidup. Nah, kurma ini para jamaah lebih dahsyat lagi. Kan sekarang kita dibuat susu dicampur dengan susu, lebih hebat lagi. Membikin tubuh itu semakin sehat. Kenapa? Susu sendiri yang murni ini adalah ya obat. Terutama susu sapi. Nabi SAW menyebutkan, alaikum bi albanil baqar, minum susu sapi. Kenapa? Karena susu sapi itu obat. Cuma yang asli. Yang apa? Yang seger. Ya, adapun sudah masuk dus-dusan ya hati-hati saja. Ya, kenapa? Ada yang korban kemarin, tinggal 1 pekan expirednya habis. Dia beli, tahu-tahu apa? Masuk rumah sakit. 22 impus habis sebuah hiu. 10 kilo drop dia punya berat badan. Kenapa? Begitu masuk, keluar bawah atas. Racunan. Maka pantas ya orang-orang dahulu ini sehat. Makanan mereka dari alam. Minum susu langsung pernah minum. Nah, inilah dia. Ya, ini loh. Coba kita bayangkan para jamaah. Berbulan-bulan tidak mengepul asap. Makanannya apa? Kurma air. Subhanallah. Faedah yang terakhir. Al-iftaru ala hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi minal fawaid as-sihhiyah wal barakatil ukhrawiyah. Berbuka di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya penuh dengan manfaat kesehatan. Demikian juga manfaat akhirat. Sekali lagi, berbuka di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya penuh dengan apa? Manfaat kesehatan wal barakah wal ukhrawiyah, dan keberkahan akhirat. Keberkahan akhirat apa? Kita bisa ikut sunnah.
otomatis dalam mengikuti sunnah ini dikasih apa-apa? Pahala. Kalau keberkahan kesehatan sudah jelas. Ya. Sudah jelas. Di berbagai macam penelitian. Bahkan kita lihat orang yang operasi pun disuruh puasa. Ya. Disuruh puasa. Maka ini adalah benar-benar mukjizah. Apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah di luar batas kemampuan manusia. Karena apa? Karena Nabi kita berbuat itu dengan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut. TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli, dan dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ada seorang suami yang sakit diare pada bulan Ramadan karena tidak tahan dia makan. Setelah makan dia melihat istrinya tidak berpuasa karena hamil besar. Kemudian menggauli istrinya karena nggak berpuasa. Bagaimana yang seperti ini? Ya, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena masing-masing punya uzur. Allah Ta'ala wa alam.
Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Hukum seorang perempuan dibonceng oleh iparnya laki-laki bersama anak kecil ditaruh di tengahnya untuk kepergian karena keperluan. Bagaimana seperti ini? Selama itu bukan mahram, tidak bisa. Kecuali yang di tengah ini sudah baligh. Yang di tengah ini sudah baligh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh selama bulan Ramadan salat maghrib di rumah karena mendahulukan berbuka? Bagaimana ini? Selama bulan Ramadan salat di rumah maghribnya karena berbuka. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbukanya di rumah. Ya. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa segera maghrib? Karena prinsip berbukanya tadi, makan beberapa biji, minum air, berangkat. Ini masalahnya. Kita ini enggak sekaligus. Nah, jadi nggak boleh yang seperti ini. Kita mengejar sunnah tapi menghilangkan yang wajib. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana mengatasi penyakit tahunan yaitu malas beribadah ketika Ramadan pergi ya Ustaz? Ini namanya bi'sal qaum. Seburuk-buruk kaum yang mengenal Allah hanya bulan Ramadan. Luar Ramadan nggak kenal Allah. Waliyadzubillah, wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana mengatasinya? Satu, kita berilmu. Kita kurang tahu akan janji-janji Allah. Kita kurang tahu akan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terjadi seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jika kita tidak bisa makan kurma karena manisnya, bagaimana cara agar dapat pahala sunnah berbuka? Latih. Ya, latih. Nah, supaya kurang manisnya, banyakkan air. Karena dengan air manis itu akan apa? Netral. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada amalan lain sesudah melaksanakan salat duha dan baca doanya? Tidak ada. Ya, hanya doa itu saja. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul rahim. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya, Mami. Kasih mic-nya komandan. Sumu tasehu. Kau supaya sehat. Enggak aja nah. Pertama itu kan bukan hadis, Ami. Bukan hadis. Siapa yang puasa insya Allah pasti sehat. Yang penting satu, berbukanya jangan pakai saus. Ya, pakai yang pedas-pedas jangan. Ya kalau seperti ini bukan tasehu. Ya, habis berbuka masuk UGD. Kenapa? Perut kita belum siap. Itu sebabnya secara kesehatan itu kenapa kok bagus dengan rutop itu? Karena itu yang paling cepat dicerna oleh lambung. Hanya beberapa menit langsung dicerna, langsung. Nah, jadi siapa melaksanakan ibadah itu pasti manfaat dunia didapatkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini nula awah. Cukup akhirat wah. Mau itu lain wah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haji Rusdi. Jadi dua kita jangan lagi Malaysia Ustaz. Jadi gambar itu, gambar itu di sholat itu. Apa Haji Rusdi? Gambar, itu. Oh. Baik. Tato ya. Pertama, kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Kenapa? La'anallah al-washimah wal mustawshimah. Allah Azza wa Jalla melaknat yang membuat tato dan yang minta ditato. Harus dihilangkan. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan, tidak mengapa dia tetap menggunakannya salat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya.
Ustaz, yang saya tanyakan masalah zakat. Saya itu kalau zakat langsung tak berikan kepada fakir miskin itu gimana, Ustaz? Baik. Karena enggak bisa dibawa di masjid. Karena di masjid tempat kita itu kan bagiannya dibagi 4 golongan. Umpamanya ada 1 kintal dibagi 4 25, nanti amil dapat 25 kilo, terus sapi dapat 5 kilo, miskin dapat 5 kilo gitu. Baik. Kalau miskinnya banyak itu dapatnya sedikit malah daripada itunya, Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Daripada sapinya itu. Baik, ditunggu jawabannya. Dan seorang imam guru ngaji dan apa yang Bilal itu udah di dalam sapi, Ustaz. Baik. Bagaimana menyalurkan zakat langsung ke fakir miskin? Bagus. Karena yang namanya amil itu harus ditunjuk oleh pemerintah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ya, komentar. Terkait berlomba-lomba untuk menepati pertama itu Ustaz. Bagaimana sih adabnya misal ada seorang yang itikaf ini memang sudah dia booking di situ lah, dia taruh mushaf sama yang tempatnya di situ. Baik. Tetapi waktu azan sampai menjelang iqamah itu dia tinggalkan. Nah, enggak apa-apa. Enggak boleh booking tempat di masjid. Yang boleh booking itu hanya imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Arah Malik, Pak? Ya. Apa tangan ini? Kapan dari Allah dan Hamidah. Yang benar seperti ini. Yang sejajar dengan daun telinga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud. Jadi masalah berbuka tadi. Jadi kita ada posisi nasi berbuka. Jadi belum jenari bukan korban terkait musik dia kok yang ini. Iya wah ini. Oh jadi dengan nasi nengkah? Alhamdulillah. Mana-mana setengah piring kah? Oh ya. Apakah dunia terus kurma? Iya jamak si sunnah ini wah. Sesuai si pengajian ini wah ini. Bang Umbi daptus nengkah? No, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mantap. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ustaz, kan tadi sudah dijelaskan bahwa kurma ajwa itu banyak sekali manfaatnya. Nah, enggak apa dulu. Betul kurma ajwa tadi pembahasan kita. Oh, di ngarang-ngarang ini. Kurma ini untuk tenaga banyak sekali. Tapi ini Ustaz yang banyak sekali kan sering kita lihat tulang itu digoreng sama beras tuh. Apakah itu? Oh, khasiatnya kita pakai ngopi. Ya, Pak Guru? Kita pakai ngopi. Kopi biji kurma bagus. Ya, testimoni tapi Allah alam secara ilmiah ya. Bagus dimanfaatkan untuk apa ya? Kalau nggak salah kanker payudara. Ya, tapi testimoni ini ya secara ilmiah perlu dibuktikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Bu Wahyu. Nakman. Terus suruh. Nekah Ru. Ustaz, ya penjelasannya itu berbuka itu rutok, kurma kering dan air. Nah. Itu yang sunnahnya dan berpahala. Nah. Bagaimana dengan yang lain? Apakah tidak berpahala? Yang lain tidak berpahala dari segi jenis ya. Tapi kita berpahala karena berbuka. Bukan berpahala dari jenis makanan. Kan sudah kita sebutkan tadi. Di Arab banyak anggur? Banyak. Tapi kenapa Nabi tidak pilih itu? Allah ta'ala ala wa ala. Mantap, sekarang saya dulu. Ustaz, dan masalah
Lailatul Qadar. Oh, kenangku aduh. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu apakah betul dia percaya terus giginya jelek gitu? Oh, terang ya Rak, baca chat GPT itu ruan ini. Apakah benar katanya orang yang mendapat Lailatul Qadar bercahaya gigi jelneng katanya. Belum menurut bersikat ini kan jelneng. Oh, ini dia ngarang-ngarang kalau ini uru. Tapi aku udah mendengar ini. Nah ada ini yang seperti ini. Ya Allah Ta'ala wa'ala. Wahala rake. Makan sahur di Ustaz kan tetap kata makan sahur terus tiba-tiba satu malam waktu masak itu dia sahur ke makan di Ustaz. Ya jelas sih kalau segi keutamaan nggak dapat. Kenapa? Karena nggak makan. Iya. Mana buktinya? Jam 10 kan kelengkoran itu wah. Sudah sakit perut kita, udah lapar udah. Ini buktinya tidak dapat baru. Ya cuma tentu kita katakan ini kan bukan unsur kesengajaan. Wallahu ta'ala wa'alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.